Halo para pendengar Suyanto.id, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dimanapun berada. Masih ketemu lagi dengan channel pendidikan Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi ilmu pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik subscribe bagi yang belum. Dan yang sudah, jangan klik subscribe lagi, nanti balik menjadi tidak subscribe. Dan share video ini dengan teman-teman supaya Anda juga ikut menebarkan kebaikan dan informasi yang bermanfaat. Nah, kali ini kita punya tamu yang sangat istimewa di episode 1 ini. Tamu istimewa dari generasi muda, tapi prestasinya luar biasa. Kalau orang-orang milenial itu semboyannya, lalu orang luar biasa milenial itu muda kaya raya, mati masuk surga. Nah, mudah-mudahan kita juga begitu, saudara-saudara yang para milenial. Beliau adalah namanya Aziz Awaludin, MED. Luar biasa. Dulu S1-nya itu pendidikan bahasa Inggris di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian melanjutkan magister pendidikan dalam General Education Studies di Monash University. Ya, saya kenal tamu ini adalah ketika saya mewawancara yang bersangkutan, beliau ini mewawancara Mas Aziz. Saya panggil Mas saja karena usianya itu 30 tahun. Dia lahir 30 tahun bahkan lebih, 35 tahun belakangan setelah saya lahir. Dan saya sangat terkesan, saudara-saudara, ketika mewawancara saudara Aziz ini ketika memperebutkan beasiswa LPDP. Nah, luar biasa, setelah LPDP diselesaikan sekolah di Monash, dia mendapatkan S3 di Wisconsin. Jadi Wisconsin sebetulnya tetanggaan dengan universitas saya di Michigan State, itu gandeng saja saya kira, di University of Wisconsin, Madison. Jadi S3-nya di sana, dan dalam bidang Educational Policy Analysis and Evaluation. Aktif sekali sebelum berangkat ke Madison, ke Wisconsin, selama kurang lebih 3 tahun, menjadi asisten peneliti, konsultan di Kementerian Agama, kemudian communication specialist, professional marketer, asisten dosen, kemudian pengalaman kepemimpinan banyak sekali di berbagai tempat. Kalau saja saya bacakan satu persatu, ini tidak akan cukup untuk 1 jam dan kita nggak jadi ngobrol-ngobrol. Yang penting kali ini kita ngobrol supaya banyak ABG generasi muda terinspirasi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sianto sudah diundang ke channelnya yang luar biasa ini. Ya, saya juga terima kasih bahwa Saudara Aziz masih ingat saya ketika saya wawancara sampean di LPDP, dan ketika saya memberi email itu dalam hati saya, sampean pasti diterima di LPDP karena kan itu baru keputusan kelompok kita, tapi karena baik, rekomendasi baik, keterima, dan Anda menyambung silaturahim dengan saya. Terima kasih. Dan ini Mas, ya coba gimana pengalaman sampai sejak SD dan SMP, SMA di UIN dapat LPDP. Ini ceritain dong supaya banyak generasi muda terinspirasi. Apakah sampai harus berjuang mati-matian belajar dan nggak pernah berhiburan? Gimana? Baik, Prof. Sianto, terima kasih sekali lagi Prof. Tadi sudah diperkenalkan. Jadi pengalaman saya Prof dulu di saya aslinya Bogor Prof. Jadi ada nama kampung namanya tuh Gunung Picung di Bogor. Nah, di sana itu nggak ada angkot Prof untuk ke ke pasar atau ke stasiun itu. Jadi kita biasanya naik mobil truk atau ada kayak
angkot-angkot yang mobil pribadi gitu, yang dibuat angkot mobil carry kayak gitu. Ya. Jadi nggak ada angkot yang plat kuning di sana. Dan di sana itu ini Prof, SD saya itu Prof, SD saya itu hanya cuma ada 5 ruang kelas Prof, untuk Oke. 6 kelas SD. Jadi waktu saya kelas 3 SD, saya itu satu ruangan dengan anak kelas 4 gitu. Dan gurunya itu ngajarnya itu ya bareng di sana gitu. Terus guru di SD saya itu cuman ada 3 orang Prof. Ada 3 orang aja. Itu udah berikut kepala sekolah itu. Dan di sana guru itu Prof, satu orang guru itu ngajar di 2 kelas sekaligus. Jadi dia bolak-balik Prof, antar kelas itu. Karena cuma ada 3 orang doang gitu. Ya. Dan di sana juga nggak ada ini Prof, WC di SD saya itu. Jadi kalau kita mules nih Prof, biasanya kita lari ke Empang, ke Jamban. Iya, ke sungai. Oh, itu. Saya kira itu yang menyebabkan ada pinter bahasa Inggris itu, karena lari-lari itu. Sehingga sambil lari bisa menghafalkan vocabulary ya. Mungkin seperti itu Prof. Ya jadi dulu seperti itu kondisinya. Terus kalau saya sendiri dari keluarga yang yang kurang mampu lah Prof, karena orang tua saya itu nggak ada yang kuliah Prof. Ibu saya lulusan SMA, masih mending ibu saya masih bisa waktu itu bantu di balai desa untuk jadi juru ketik gitu. Nah, jadi ibu saya tuh suka nulis-nulis tuh. Ibu saya. Terus kalau bapak saya itu hanya lulus SD. Katanya sih lulus SD, tapi saya nggak pernah lihat ijazahnya Prof. Jadi bapak saya itu TKI Prof. Dia TKI di Arab Saudi. Oke. Itu udah lama sekali TKI, mungkin 20 tahun lebih jadi TKI di sana, mulai dari yang legal sampai yang ilegal, sampai dideportasi ke Indonesia gitu. Jadi udah ini ibu saya jualan biasanya di kampung kayak gitu Prof. Jadi intinya sampean adalah berasal dari keluarga yang tidak lepas dari perjuangan. Ya mirip dengan saya Mas. Saya anak orang gitu Prof. Kita ketemu, sama-sama orang susah ketemu ini. Iya. Sama-sama orang susah ketemu, alhamdulillah. Sama-sama Fulbright juga Prof, alhamdulillah. Ya, Fulbright. Jadi secara pemirsa bahwa Aziz Awaludin ini background-nya, perjuangannya mirip-mirip saya. Dan yang menarik adalah sama-sama mendapatkan beasiswa dari Fulbright. Fulbright itu sangat-sangat prestisius, sulit mendapatkannya. Saya juga waktu tahun 79 mendapatkan itu. Dan coba bayangkan, dari SD yang serba nggak ada, dari hidup rumah yang luar biasa, sederhana, dan bahkan kekurangan. Ini Aziz Awaludin ini bahasa Inggrisnya IELTS itu 7,5 nilainya. Kemudian TOEFL IBT, Internet Based TOEFL itu 92. Dan luar biasa ini, luar biasa. Jadi Anda yang sedang belajar bahasa Inggris, jangan putus asa. Harus menanamkan mimpi yang setinggi mungkin supaya mendapatkan nilai baik dan akhirnya bisa belajar ke luar negeri seperti Aziz Awaludin di Monash, Australia, dan sekarang di Wisconsin. Nah, kemudian SMP SMA gimana singkatnya Mas? Nah, singkatnya itu ternyata dulu kan saya setelah dari SD itu saya jadi juara ranking 1 Prof. Jadi saya waktu SD itu ranking 1. Meskipun saya waktu kelas 1 SD itu saya pernah nggak naik kelas Prof. Tapi waktu SD-nya saya ranking 1 Prof, waktu lulus SD. Nah, saya akhirnya waktu itu disuruh masuk pesantren Prof. Masuk pesantren di Bogor juga, di Lewiliang. Nah, saya 6 tahun di sana MTS Aliyah. Ternyata pesantren saya juga nggak lebih baik dari SD saya Prof, karena pesantren saya itu ruang kelasnya itu triplek Prof. Kalau film Laskar Pelangi itu mirip kayak gitu Prof. Oh iya. Jadi temboknya triplek, terus tanahnya itu ini lantainya itu tanah Prof. Jadi kalau misalnya hujan itu bocor, terus banjir gitu, becek gitu, kayak sawah gitu. Jadi jadi sawah itu. Jadi kalau hujan tuh biasanya kita libur. Dan kalau panas siang-siang itu kita belajarnya itu di bawah pohon gitu, karena panas banget waktu itu kan cuma asbes itunya atapnya itu. Jadi
Ya, untung di Asbes anak-anak pada sehat. Padahal Asbes itu di negara maju sudah nggak boleh digunakan karena Iya, Prof. waduh, Mengandung itu merkuri ya. ya, ya bersihlah. Terus gimana, Mas? Terus saya 6 tahun Prof di pesantren. Setelah itu eh, lulus pesantren, saya ini Prof nggak langsung kuliah karena waktu itu sebenarnya apa namanya biaya juga kan masih apa waktu itu kurang mampu lah keluarga untuk kuliah gitu Prof. Hmm. Akhirnya saya kerja jadi guru Prof di Sumatera Utara. Jauh banget Prof, dari Bogor saya ke Wow, Sumatera Utara. wah, luar biasa. Hmm. Naik bis ALS Prof antar lintas Sumatera. Itu perjalanan itu dua hari Prof di bis ekonomi itu yang nggak ada AC-nya itu. Jadi saya di Wow. sana bareng ayam, bareng apa gitu. Ke Sumatera Utara saya ngajar di sana Prof, ngajar bahasa Inggris terus bahasa Arab karena kan saya dari Pulau Jawa jadi dianggapnya itu wah ini pinter nih gitu, pinter bisa bahasa Inggris gitu Prof. Dari mana? Akhirnya Apa ilmu bahasa Inggris sampai dari mana? Kan belum lulus UIN itu. oh iya jadi karena saya pesantren Prof dan pesantrennya itu model gontor. Nah Oke. karena pesantren model gontor itu kan biasanya ada kewajiban belajar apa bicara bahasa Arab bahasa Inggris Prof. Jadi Ya. kita setiap minggu itu apa namanya diganti, minggu ini bahasa Arab, minggu depan bahasa Inggris gitu. Dari situ saya jadi suka belajar bahasa Prof. Hmm. Nah dan di pesantren waktu di Sumatera Utara waktu saya ngajar itulah yang saya bikin kamus santri yang saya kirim ke Prof Suyanto itu asal mulanya itu di pesantren sono dulu Prof. Saya Oke. iseng-iseng nyusun gitu. Hmm. Tapi belum selengkap ini ya pada waktu dulu. Belum. Waktu itu belum selengkap ini, belum apa namanya masih ya namanya juga baru lulusan SMA gitu Prof ya. Jadi masih terbatas banget ya ilmunya. Cuman lihat kamus John Ecole itu tuh yang Ya, 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 ya. apa Oh, sejuta umat jadi itu. Aziz Aziz ngajarnya di pesantren milik yayasan gitu ya, bukan negeri ya itu. Bukan Prof ya, milik yayasan Oh ya, swasta. itu menurut undang-undang guru dan dosen, kamu itu pengajar ilegal sebetulnya. Karena Belum tidak punya memenuhi, ijazah, tidak memenuhi syarat, ya, tidak memenuhi syarat. Tapi karena tidak niat mulai syarat. baik, ternyata ini apa hikmahnya adalah bahwa belajar bahasa Inggris itu memang harus ada paksaan. Lama-lama dipaksa, terpaksa, lalu biasa. Ya seperti Aziz ini jadi lulus SMA sudah bisa mengajar juga. Dan dipercaya ya, kamu ngajar di pesantren itu dipercaya ya oleh santri-santrinya. Alhamdulillah dipercaya meskipun ya mungkin ya kemampuannya masih terbatas gitu Prof ya karena nggak ada lagi yang bisa ngajarin bahasa Inggris ya udah cuman pilihannya waktu itu saya aja gitu. Lalu metodenya apa yang kamu lakukan itu ketika ngajar di pesantren itu? Nah kalau saya itu karena waktu itu background dari pesantren juga gitu dan ya masih tradisional masih rote learning lah Prof masih menghafal jadi waktu itu saya kan menyusun vocabulary apa mufrodat bahasa Arab bahasa Inggris gitu kan. Nah saya kumpulin setiap minggu nanti saya suruh anak untuk hafalin gitu nanti kita ketemu untuk menghafal terus bagaimana menggunakannya dalam kalimat gitu. Jadi masih tradisional banget lah karena kan waktu itu yang saya tahu gitu Prof. Ya, itulah saya kira. Jadi mahasiswa saya juga saya inginnya meniru ini, walaupun itu root learning. Bahasa Inggris itu kan memang harus perlu itu. Bahasa Inggris itu kan full of inconsistencies. Jadi ada yang bisa dilogikan dan lebih banyak yang tidak logik. Harus dihafal, mau tidak mau. Saya kira itu modal yang baik, menghafal, praktek itu kan teori behavioristiknya adalah practice make perfect. Jadi harus dipraktekkan. Nah itu kamu lakukan ya di pesantren di Sumatera Utara itu. Iya, saya wajibkan siswa untuk apa santri-santri itu untuk bicara bahasa Inggris yang sudah mereka pelajari gitu Tapi hari-hari gitu. oke, kenapa bahasa Inggris kamu tertarik sejak SMA, sejak di pondok model gontor itu? Apa karena dipaksa externally atau kamu sudah punya kesadaran, sudah punya mimpi? Kalau saya bisa bahasa Inggris, nanti akan bisa sekolah ke Monash, ke Wisconsin, kan belum ada impian seperti itu. Belum ada Prof, saya belum ada, saya cuma suka aja apa belajar bahasa gitu. Tapi saya nggak ada boro-boro untuk tahu kampus luar negeri Prof ya. Untuk tahu kampus dalam negeri aja, yang saya tahu tuh cuma UIN aja Prof. Karena paman saya pernah lulusan UIN dan itu ada Islam-Islamnya gitu. Dan cuma itu aja gitu. Saya hanya daftar di UIN aja waktu kuliah itu. Nggak ada daftar di
kamus-kamus yang lain kayak gitu. Karena saking terbatasnya waktu itu Ya, kapan informasi yang saya tahu. kapan Aziz mulai sadar bahwa bahasa Inggris itu penting sehingga secara systematically then you work hard for English, kapan itu? Itu waktu di pesantren, waktu saya aliyah lah, masuk aliyah, masuk ya mungkin SMP kelas 3 sampai kelas 1 SMA itu saya mulai sadar karena saya suka otodidak gitu, belajar sendiri. Setelah itu di pesantren itu saya dipilih jadi pengurus bahasa, Prof. Jadi yang ngurus kan kalau di pesantren itu ada, kalau anak udah senior itu santri senior, dia ngurusin bahasa-bahasa santri yang lebih junior gitu. Nah, waktu itu saya dipilih jadi pengurus bahasa karena saya suka aja sih, Prof. Sebenarnya sih saya dulu belum ada kepikiran mau ngapain gitu sih untuk bahasa ini, cuma saya suka aja sih gitu. Kalau otodidak Aziz itu ketika belajar bahasa Inggris, apa yang dirasakan bahwa kalau saya do something then will get better result? Apa itu yang dilakukan itu? Nah, mungkin kalau terakhir itu saya ngeh banget gitu, Prof, ya, untuk kalau bahasa Inggris ini bisa istilahnya membuat masa depan saya lebih baik, itu waktu di kuliahan sih, Prof, sih. Karena saya sendiri kan jurusannya pendidikan bahasa Inggris gitu, Prof, ya. Terus saya tahu sudah mulai tahu lah gitu di dunia kuliahan itu, oh ya, saya akan ini akhirnya ya saya zaman dulu kan masih terbatas, saya suka ke warnet gitu, Prof, untuk untuk belajar gitu kan, untuk browsing kayak gitu sih di situ sih. Jadi lebih ke ini sih, Prof, ya karena kuliah juga sih gitu sih, Prof. Kan udah ada internet itu zaman dulu, Prof. Ya, betul. Nah, sekarang kan di revolusi industri 4.0 itu ada fenomena IoT, Internet of Things. Jadi semuanya bisa dicari di situ. Bahasa Inggris juga tak terkecuali. Apa saran, nasihat Aziz untuk para mahasiswa, para murid SMA supaya dia mahir bahasa Inggris seperti Aziz, seperti yang dirasakan saat sekarang, sehingga kamu secara melegal gampang saja masuk Monash University di Australia, kemudian bersaing mendapatkan Fulbright, Hayes, Fulbright Scholarship, bisa masuk ke University of Wisconsin di Madison. Apa saran yang paling mendasar yang harus dilakukan? Kalau saya sih, apalagi tadi ya Prof. Suyanto sudah nyebutin ya, kalau di sekarang ini kan kita nggak lepas lah dari gadget, dari internet, dari jadi semua hal itu ada gitu, bisa kita akses lah gitu. Ya. Kalau saya sih, jadi dalam belajar bahasa, kalau zaman saya kan belajar bahasa itu langsung ke kamus gitu, jadi mungkin sangat membosankan gitu, lihat kata-kata kamus, bosen banget gitu. Kalau sekarang kan kita belajar bahasa bisa lewat YouTube, dan kita bisa memilih topik sesuai keinginan kita gitu. Kalau misalkan saya sukanya misalnya tentang sepak bola gitu, Prof. Ya udah, nanti saya dengerin channel-channel YouTube yang dari luar gitu, yang pakai bahasa Inggris gitu. Itu kan secara nggak langsung itu internalisasi kita dalam terekspos bahasa itu lebih kuat, dan kita juga seneng gitu, nggak membosankan gitu, seperti zaman kita mungkin, Prof, ya. Kayak gitu. Zaman saya, Aziz, saya belajar vocabulary itu kerjaannya itu bawa kartu kecil-kecil atau kertas dilipat. Oh, dicatat, masukin saku. Sama saya juga, Prof. Iya. Nanti kalau misalkan saja pas nunggu bis di stasiun, di terminal, dibaca pun nggak bener bacaannya. Pronunciation-nya pokoknya aja seperti tulisannya. Nah, sekarang itu pakai vocabulary yang digital, itu ditonjok gambar mukanya, itu sudah ada pronunciation. Sebelumnya lebih mudah. Jadi karena fasilitas yang mudah ini, apa yang harus dilakukan generasi muda, Aziz, untuk bisa tetap belajar bahasa Inggris? Karena mudah itu loh. Kadang-kadang ketika mudah, anak-anak itu mengandalkan kemudahannya sehingga nggak berpikir kritis. Mau menerjemahkan nggak mau, berdasarkan effort dia. Ditaruh di Google Translate misalkan saja. Ya, gimana saran kamu? Ya, memang ada sisi di satu sisi mudah, tapi di sisi lain itu justru karena mudah itu jadi males gitu, Prof, ya. Kalau mau lihat apa-apa ya udah tinggal ditaruh di Google Translate, udah tahu gitu bahasanya gitu. Jadi mungkin kalau
Kalau saya sih apa namanya kembali ke ini lagi sih apa ya? Yaitu tujuan tujuan kita gitu dalam dalam apa belajar atau dalam apa ya mengakses semua materi itu untuk apa gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita nggak punya tujuan gitu yang ingin kita capai gitu, Prof, kan kita nggak terlalu terpacu lah gitu untuk Ya. mendapatkan sesuatu gitu. Tapi kan kalau kita punya tujuan gitu, kita punya planning gitu yang jelas gitu. Oh, saya harus dapat TOEFL misalnya 500 gitu atau 550 gitu. Dan nanti itu kan udah ketahuan tuh apa aja step-stepnya yang harus dilakukan untuk mencapai itu gitu, Prof. Jadi apa? Ya itu sih, Prof. Kalau saya sih kembali ke tujuan sih. Kalau misalkan pengen kuliah di luar negeri, apa konsekuensinya? Oh, dia harus punya TOEFL atau IELTS gitu. Nah, kalau harus punya TOEFL dan IELTS itu berarti dia kan harus belajar gitu. Dan itu mungkin kalau dengan itu sih nanti bisa lebih apa ya terstruktur lah gitu. Dia ingin belajar apa gitu karena banyak banget gitu kalau mau belajar sekarang itu kan semuanya ada gitu sih, Bro. Ya, ya, ya. Saya kira kalau mau disummary-kan, fatwa dari Aziz ini adalah bahwa kalian para mahasiswa, mahasiswa baru dimanapun Anda berada, para siswa, tentukan tujuan hidup Anda. Tentukan tujuan belajar bahasa Inggris itu apa. Atau bahkan tujuan untuk sekolah itu apa. Di mana di dalamnya ada bahasa Inggris yang juga harus punya tujuan. Karena tanpa tujuan, itu ada orang yang menulis apa measurement, namanya Mehren di Michigan State, itu bukunya terkenal itu, measurement and evaluation for psychological education and psychological testing. Dia ada di dalam bukunya itu one who doesn't have a goal, they have to double the effort. Jadi memang tidak baik ketika orang ingin kemana itu tidak punya tujuan. Ya seperti pesawat itu loh, itu kan ada point of departure dan ada point of arrival. Nah, di itu lebih apa terarah. Nah, gimana Aziz bisa mencapai TOEFL, IBT 92, IELTS 7,5? Ini sejak kapan disiapkan itu? Sejak mahasiswa atau tiba-tiba dangdut misalnya? Gimana? Kalau saya sendiri kan karena saya kuliah pendidikan bahasa Inggris, Prof. Itu sebenarnya saya kuliah pendidikan bahasa Inggris itu karena saya nggak tahu gitu jurusan apa sih gitu yang harus saya ambil gitu. Karena kan itu tadi, Prof, ya informasi terbatas gitu. Saya tahunya bahasa Inggris gitu. Karena saya suka bahasa Inggris, ya udah saya belajar bahasa Inggris gitu. Nah, karena saya belajar banyak apa namanya secara kuliah itu belajar itu gitu. Tapi sebenarnya saya agak apa ya karena mungkin nggak terlalu gaul juga gitu ya. Jadi saya waktu kuliah itu belum begitu ngeh gitu kalau TOEFL itu atau IELTS itu penting banget gitu. Saya tuh baru terakhir ngeh itu di semester 7 semester 8 gitu, Prof. Saya baru ngeh, oh ternyata ada beasiswa gitu. Terus dengan kalau mau daftar beasiswa itu harus punya TOEFL atau IELTS gitu. Nah, dari situ baru saya apa namanya langsung tuh ngegas gitulah istilah, Prof. Saya cari-cari beasiswa untuk training IELTS atau TOEFL yang gratis. Jadi waktu itu saya dapat beasiswanya itu dari kampus pelatihan 3 bulan khusus untuk TOEFL. Nah, setelah saya lulus, saya juga dapat beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar IELTS selama 3 bulan di apa namanya di Bali waktu itu di lembaga kursus. Nah, jadi dari situ saya mulai secara khusus itu sebenarnya di akhir-akhir waktu di ujung-ujung, Bro, agak telat juga sebenarnya, nggak dari awal gitu. Ya, tetapi tiketnya untuk dapat beasiswa itu kan kembali lagi, kamu harus menunjukkan kompetensi bahasa Inggris walaupun masih rendah. Kalau tidak punya apa-apa, nggak dapat tiket dilatih, dia beasiswa gitu. Jadi message saya ini ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa baru bahwa bahasa Inggris itu harus dikuasai supaya tiketnya itu terpegang. Tiket untuk masuk ke dalam universitas kehidupan di dalam hidup kita ini ada. Jadi pertama kali IELTS, TOEFL di mana? Nilainya berapa pertama kali? Nah, pertama itu kalau TOEFL itu saya justru rendah, Prof. TOEFL IBT saya itu pertama itu 75 aja, Prof. Oh ya. Karena 92 udah mending ya. Terus IBT itu 120 ya maksimalnya? Ya, IBT 120. Itu rendah itu, belum bisa itu. Terus IELTS saya itu pas-pasan waktu itu. Saya dapat 6,5 IELTS pertama saya.
Ya. Nah, itu yang buat saya daftar LPDP kan cuma butuhnya 6,5 tuh. Akhirnya saya kasih 6,5 gitu loh. Jadi cuma pas-pasan aja, Prof. Nilai saya enggak yang keren gitu. Itu kalau yang sekarang dapat 7,5 itu setelah saya S2, Prof. Jadi sudah saya S2, terus saya tes, saya mau ngambil Fulbright gitu, saya tes IELTS dan dapat 7,2 gitu, Prof. Ya, apalagi kan S2-nya Aziz di Monash, di native speaking English di sana. Jadi bisa, saya kira, terutama yang paling berat itu kan conversation, saya kira ya, di IELTS maupun di TOEFL IBT itu, iya kan, yang berat di situ ya. Ya, Prof. Ya, saya sendiri ya, Prof. Gitu. Ya, jadi untung saya sudah akan pensiun. Perjuangan itu sudah saya lakukan 40 tahun yang lalu. Tapi kalau saya dites IELTS dan TOEFL pasti nggak lulus sekarang, karena pendengarannya sudah semakin buruk, tetapi baca masih oke, dan ya yang penting sudah kita lewati masa-masa seperti itu. Jadi saudara-saudara, para pendengar suyanto.id, sekali lagi bahwa tujuan itu menentukan hasil. Karena dengan tujuan, dengan niat itu kalian semuanya akan dipandu oleh action, sehingga menuju action yang efektif, dan akhirnya seperti saudara Aziz ini berhasil akhirnya. Kalau berhasil itu kan ungkapan orang Amerika itu I got it. Nah, jadi relief lah. Nah, nasihat ini untuk episode terakhir, Mas Aziz. Nasihat apa yang perlu disampaikan? Tolong dinasihati generasi muda yang ogah-ogahan belajar bahasa Inggris ini. Tolong dinasihati gimana supaya mereka tertarik dan terinspirasi dari upaya Mas Aziz sampai berjalan merebutkan beasiswa kecil-kecilan, lalu agak besar di LPDP, sampai ke beasiswa Fulbright yang sangat prestisius. Di LPDP itu kan juga berat. Nanti kita masukkan episode kedua, perjuangan untuk memperoleh LPDP dan Fulbright. Saya tidak ingat ketika saya wawancara di LPDP dulu, Mas Aziz dulu termasuk yang nangis tidak ya? Enggak nangis ya? Oh, enggak, Prof, enggak. Cuma saya emang kelihatannya memelas, Prof. Kasihan kayaknya lambangnya itu kan. Saya melihatnya mengharukan. Ya, oke. Gimana Mas? Kasih pesan kepada anak-anak. Ya, mungkin ya yang terakhir itu mungkin ya pesan saya itu jangan nyaman gitu di kondisi kita yang sekarang gitu. Jadi status quo itu kan kadang-kadang itu mengurung kita gitu. Kita nggak tahu gitu. Yeah. Waktu itu saya di Sumatera Utara itu saya udah disediain gitu, mau dikuliahin di sana gitu. Tapi saya waktu itu mikir gitu, wah kalau saya mungkin kuliah di sini mungkin nggak begitu berkembang gitu. Saya harus ke ibu kota gitu waktu itu pilihan saya kan. Akhirnya saya keluar gitu dari zona itu gitu kan. Terus setelah saya di Jakarta juga saya pikir wah kayaknya saya harus ke luar negeri gitu kan, udah di Jakarta gitu kan, di UIN. Akhirnya ini gitu. Jadi ya jangan nyaman lah di zona kita yang sekarang gitu. Itu harus berpikir yang yang lebih lagi gitu. Kalau kita punya imajinasi untuk mungkin tinggal di luar negeri gitu ya, kejar gitu. Dan tiketnya untuk luar negeri itu kan ya bahasa gitu, karena kalau kita nggak bisa bahasa ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Di sini nggak bisa daftar beasiswa, nggak bisa kuliah, nggak bisa belajar gitu kan. Jadi itu penting sekali gitu. Ya oke lah gitulah saudara-saudara, bagaimana harus memperjuangkan kehidupan kita, masa depan kita itu semakin menantang, dan tentu saja ini harus memiliki growth mindset seperti yang dimiliki oleh saudara Aziz Awwaluddin ini. Ini growth mindset, selalu menghadapi tantangan, mendoublekan effort, dan juga keluar dari zona nyaman. Jadi Anda yang selama ini menikmati gadget hanya untuk ngerumpi-ngerumpi, harus mulai berubah untuk belajar bahasa Inggris. Terima kasih Mas Aziz atas kebersamaannya, dan kita akan ketemu lagi untuk episode 2 bagaimana sampean bisa menebarkan virus mengenai growth mindset dan juga menebarkan virus supaya keluar dari zona nyaman yang seperti sampean kemukakan itu tadi. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Sampai ketemu. Terima kasih, Prof.
Oke, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.